in touch atau semakin terhubung dengan kebijakan-kebijakan yang terjadi di kancah nasional. Nah, lalu yang terakhir tentunya pembuatan dan distribusi konten yang sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Bapak Ibu, yang melandasi cita-cita Presiden Prabowo adalah program prioritas, Astacita, dan program hasil terbaik cepat. Jadi ada 8 Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Namun, kebetulan saya mengikuti Pak Prabowo di tim digital beliau dari tahun 2012. Tapi sebenarnya Pak Prabowo itu sudah menuliskan cita-cita dan visi beliau itu dari tahun 1995. Semua ini terdokumentasi di dalam 16 buku yang beliau tulis. Jadi buku pertama beliau adalah Batalion 328, di mana dia mempelajari catatan pengabdian beliau di militer, diikuti dengan buku komando, sampai yang terakhir buku strategi transformasi bangsa. Di dalam buku strategi transformasi bangsa ini dituliskan cita-cita Presiden Prabowo kalau waktu itu kalau dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia. Strategi transformasi bangsa itu 2021 pas Bapak menjadi Menhan. Di dalam strategi transformasi bangsa ada beberapa KPI atau kinerja dari sebuah negara yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo. Nah, ini saya mohon izin mempresentasikan dari tempat ya, karena ada banyak catatan teknis. Yang pertama, semua kebijakan atau semua cita-cita beliau didasarkan kepada mandat Undang-Undang Dasar 1945. Kita mengingat kembali tujuan nasional bernegara kita. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. KPI 1 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. KPI-nya ada apa aja Bapak Ibu? Ada banyak sebenarnya. Jadi di slide atau di presentasi yang beliau punya ada sekitar 400 halaman slide. Nah, tentunya hari ini karena 30 menit kita tidak bisa 400, jadi saya rangkum dari KPI yang paling penting. Yang pertama, contohnya melindungi segenap bangsa Indonesia, kita bisa lihat dari harapan hidup orang Indonesia saat lahir. Di tahun 2022 kita menemukan Indonesia memiliki angka harapan hidup sekitar 68 tahun. 68 tahun ini bagus atau tidak? Nah, kita lihat di grafis yang ada di depan, negara-negara tetangga kita. Ya. Kalau Jepang, kayaknya secara umum mereka memang panjang umur, Bapak Ibu. Ya, saya baca di dokumenter, nonton di dokumenter di satu kepulauan Okinawa itu bisa sampai 100 tahun, karena dia makannya ubi jalar, ya, ikan-ikanan. Kalau kita kayaknya agak susah, Bapak Ibu, karena diet kita jauh lebih berasa, ya, lebih mantap dari makanan Jepang, ya. Jepang 84 tahun, tapi Singapura 83 tahun di ranking kedua. Lalu ada Thailand 80 tahun dan Malaysia 76 tahun. Baru-baru ini ada influencer, ini boleh ya merefer kepada influencer. Dia melihat negara yang katanya fatnya paling tinggi di Asia Tenggara. Dan ternyata itu Malaysia, karena mereka kalau makan kan pakai nasi lemak ya, nasi lemak, nasi kandar ya. Bahkan kalau kita lihat yang viral di platform media sosial itu nasi kandar bisa kuahnya ada 5, 6. Tapi mereka masih memiliki angka harapan hidup 76 tahun. Jadi kita 68 tahun, rata-rata dunia 72 tahun. Tentunya Pak Presiden ingin bagaimana caranya angka harapan hidup kita ini bisa naik. Karena implikasinya banyak. Kalau kita umur panjang, berarti teman-teman memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera. Berarti pendapatannya bagus. Kayaknya kalau di sini bukan jadi masalah, karena kita di ruangan media gathering Pertamina
harusnya semuanya sehat dan sejahtera. Betul? Amin. Nah, itu KPI yang pertama. Tapi ada juga di KPI 1 ini data-data lain, seperti misalnya penyintas TBC. TBC per 100.000 penduduk. Indonesia itu per 100.000 penduduk ada 385 penyintas. Ya, sayang ya, masih lumayan tinggi. Belanda, Jepang 4 penyintas, 10 penyintas, Singapura bahkan 51 penyintas. Makanya kemarin hari Senin Pak Presiden sangat berbangga bisa meluncurkan program hasil terbaik cepat yang kedua, yaitu cek kesehatan gratis. Bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan Januari sudah bisa cek, di bulan Februari juga sudah bisa memeriksa. KPI 1 memajukan melindungi segenap bangsa Indonesia. KPI 2 memajukan kesejahteraan umum. Nah, kalau di sini saya harus berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Kenapa pertumbuhan ekonomi? Karena pentingnya swasembada energi berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pak Prabowo waktu di masa kampanye, beliau canangkan pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi kita nih walaupun sekarang lagi efisiensi dan lain-lain, kita tetap semangat, tetap optimis, karena kita tahu ini langkah yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pada faktanya Indonesia itu pernah mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8%, tapi situasional Bapak Ibu. Di tahun 68, 73, 77, 80, dan 95. Situasional itu artinya berarti itu didasarkan pada perkembangan geopolitik di luar negara Indonesia. Kita pengen pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai dengan fundamental. Ya, jadi KPI 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia harus bagus. KPI lainnya di dalam memajukan kesejahteraan umum seperti apa? Seperti kredit rating kita. Bagaimana caranya kita bisa swasembada energi kalau industri lokal kita belum berkembang? Kredit rating kita per 2024 adalah triple B, BBB. Jadi ini sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk melakukan hutang. Artinya kalau kita berhutang, bunganya jadi sangat besar. Ya. Bunganya jadi sangat besar. Kita ingin kredit rating kita lebih baik. Singapura itu triple A. Nah, setelah BBB ini ada BBB plus, ada BB plus, ya kan? A minus sampai triple A. Jadi kredit rating kita juga harus diperbaiki. Nah, KPI ketiga yang merupakan kunci dari cita-cita Presiden Prabowo Subianto adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya sangat suka menjelaskan tentang slide ini. Jadi saya mau coba alokasikan lebih banyak waktu di slide ini. Bapak Ibu, mencerdaskan kehidupan bangsa didasarkan kepada fondasi atau dasar gizi yang baik. Nggak mungkin Bapak Ibu bisa jadi pemain bola profesional lawan pemain Real Madrid, lawan pemain Inter Milan atau Manchester United kalau gizinya dari muda tidak baik. Namun ketika di riset konsumsi protein per kapita kita, kenapa protein Bapak Ibu? Karena protein salah satu zat yang paling menentukan kita itu tumbuh dengan gizi yang cukup atau tidak. Berdampak pada kemampuan kognitif kita dan berdampak kepada kemampuan fisik kita, masing-masing individu. Konsumsi protein per kapita dalam gramasi, Indonesia itu masih di dalam 62 gram. Sementara Filipina 93, Malaysia 159. Nah, kalau kita pindah ke kanan di grafis tahun 2022 mengenai konsumsi protein per kapita per kuintil pendapatan per provinsi, kita bisa lihat provinsi nomor 1 DKI Jakarta karena UMR-nya tinggi dan waktu itu statusnya masih ibu kota. Kuintil satunya 48 gram. Ternyata kuintil 5-nya atau dengan pendapatan yang paling tinggi di DKI
masih 89,9 gram. Bapak Ibu di sini berapa banyak yang kalau lagi makan siang, ya, nasinya jauh lebih banyak, ayamnya satu kecil. Ada? Makan nasi padang misalkan, nasinya kan banyak sekali, ya, nasinya banyak sekali, lauknya ayam paha, ayam pop satu kecil. Berarti gramasi proteinnya kalah jauh dibandingkan gramasi dari karbohidrat. Itu terjadi di DKI Jakarta, di Jawa Barat, di Sumatera Barat. Jadi mungkin pendapatan kita sangat tinggi, tapi ternyata gizi kita belum cukup juga. Nah, ini yang menjadi concern atau kekhawatiran Pak Presiden, sehingga program hasil terbaik cepat 1 yang tanggal 6 Januari 2025 sudah di launching adalah makan bergizi gratis. Kalau kita bicara dari mulainya kehidupan, kita hanya memiliki periode waktu untuk intervensi 1000 hari pertama. Setelah 1000 hari masih bisa diintervensi nggak? Masih, tapi agak sulit. Jadi Bapak Ibu teman-teman media di sini, kalau menemukan ada teman kita nih diajak debat politik, 1-2 kalimat dia marah. Mungkin bukan karena dia lagi emosi, tapi mungkin karena waktu kecil gizinya kurang. Kalau ketawa, kenal berarti. Ya, di grup keluarga ada nggak yang sharing berita tentang Pak Prabowo, kenal sama Pak Prabowo enggak, tiba-tiba emosi tinggi. Nah, mungkin tantangan kognitif ini didasarkan pada gizi yang kurang baik. Kita dasarkan atau kita bandingkan lagi dengan Singapura. Singapura itu waktu pertama kali berdiri, dia nggak kayak sekarang Bapak Ibu. Singapura itu tempat orang saling bacok-bacokan waktu setelah merdeka. Vivo City, Marina Harbour, itu adalah tempatnya preman berburu. Tapi salah satu bapak bangsanya Singapura, dia bilang lebih baik Singapura berhutang, tapi edukasi dan gizi bangsa terpenuhi. Supaya dikelak di kemudian hari, Singapura tidak perlu berurusan dengan isu-isu sosial yang tidak penting. Itu kata-kata dia. Sekitar berapa? 60 tahun, 70 tahun yang lalu. Akhirnya Singapura bisa seperti sekarang. Pak Prabowo juga mengerti pentingnya gizi menjadi fondasi untuk bangsa kita. Ya. Kognitif itu di dalam 0 sampai 1000 hari pertama Bapak Ibu berurusan dengan kontrol emosi. Berurusan dengan bagaimana kita bertoleransi, berkompromi, ya. Banyak yang bilang, oh itu diajarkan di SD, di SMP, di SMA. Tapi dasar pembentukan kognitif otak itu di 0 sampai 1000 hari pertama. Dan itu makanya semua organisasi besar selalu mengeluarkan statement betapa pentingnya the first 1000 days. Itu 3 KPI yang dibawa oleh Pak Presiden. Apa nanti dampaknya dan bagaimana swasembada energi bisa berperan? Ini berarti kita berurusan langsung dengan strategi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan 8%. Pertanyaan besarnya sekarang, bisakah ekonomi Indonesia tumbuh 8%? Kalau kita bicara 8%, detailed modeling yang sudah dilakukan ternyata menunjukkan bisa. Bisa ini punya tanda koma lalu tetapi titik 2. Tetapinya adalah pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai. Bahkan bisa di tahun ketiga atau di tahun keempat, utamanya dari investasi sektor swasta beyond program hasil terbaik cepat. Jadi tidak bisa pemerintah sendiri, harus ada investasi dari sektor swasta. Yang kedua, the big if. Ini tanda tanya besar yang perlu kita narasikan bersama. Perlu tingkatkan FDI, Foreign Direct Investment.
karena dana di dalam negeri kita masih terbatas. Dan ketiga, perlu fokus ke industri ekspor untuk pertahankan nilai tukar rupiah. Jadi 3 opsi track pertumbuhan 8% itu bisa track 1, aktivitas oleh perusahaan global besar. Itu saya rasa di semua negara sama. Kalau ada perusahaan global besar, biasanya mereka tumbuh dengan baik. Tapi track 2, dan ini mungkin rekan-rekan insan pers perlu mendukung Pertamina di dalam hal ini. Track 2 adalah aktivitas oleh perusahaan Indonesia yang besar. Jadi kita perlu sama-sama menarasikan perkembangan-perkembangan yang sudah dicapai oleh Pertamina supaya semakin banyak orang di negara asing, foreign countries, melihat ekosistem bisnis di Indonesia semakin maju. Salah satu ujung tombaknya yaitu adalah Pertamina. Hari ini kita terima berita baik, ya tadi saya dibilangi di ruang tunggu, misalnya eksplorasi baru ada yang berhasil. Nah ini perlu disosialisasikan. Jadi ini tugas kita bersama untuk menarasikan supaya semakin banyak audiens global yang melihat ke arah negara kita. Dan track ketiga yang tidak kalah penting adalah aktivitas oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, jadi saya rasa ini juga akan menjadi fokus yang luar biasa untuk Pak Presiden. Nah, pada akhirnya dengan KPI yang ada ini, apa tujuan besarnya? Tujuan besarnya kita ingin menuju Indonesia emas 2045. Emas itu kalau apa? Kalau kita berhasil di usia 100 tahun kemerdekaan kita, Indonesia harus menjadi high income country. Sekali lagi, Indonesia harus menjadi high income country. Kita memproklamasikan kemerdekaan di tahun 1945. Tahun ini kita berusia 80 tahun dan banyak hal yang sudah dicapai, tapi Indonesia belum menjadi negara berpendapatan tinggi. Jadi di tahun ke-100 nanti di 2045, dan ini sebentar lagi Bapak Ibu, tinggal 20 tahun lagi, ya tidak terasa siklus politik itu 5 tahunan. Jadi hanya 4 kali pemilu lagi kita sudah sampai di 2045. Harus menjadi high income country. Kalau tidak, bonus demografi yang akan kita dapatkan di tahun 2045 bisa-bisa dikhawatirkan justru menjadi tantangan dibandingkan keuntungan untuk negara. Ya. Logika simpel, semakin banyak orangnya, semakin banyak mulut yang harus diberikan makanan. Diprediksi nanti 2045 kita tunggu sekitar 60 sampai 70 juta orang. Nah ini kita harus pikirkan adik-adik kita pekerjaannya seperti apa, makannya seperti apa, rumahnya di mana. Ini harus ada semua. Kalau kita tidak jadi high income country, sulit nanti untuk kita taking care of our population. Bagaimana kita memperhatikan populasi kita sendiri. Secara singkat itu Astacita, program prioritas dan program hasil terbaik cepat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya dalam sisi strategi komunikasi kita perlu semakin menggaungkan hal-hal yang menjadi poin-poin optimis bagi audiens global, dan saya rasa Pertamina Hulu Energi punya hubungan yang baik dengan teman-teman insan pers yang ada di sini. Reaktivasi, eksplorasi sumber migas, di mana ada yang baru, ya tadi saya diberitahu ada yang baru berhasil, ya ini kita perlu narasikan bersama. Bagaimana cara negara kita mengenergi baru terbarukan, EBT.